Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi untuk memberikan tutorial terkait kegiatan diseminasi TOT Canva JSDI. Nah, kegiatan pada waktu webinar mungkin Bapak Ibu guru banyak terkendala oleh jaringan, sehingga saya akan mencoba untuk membuatkan tutorialnya ketika membahas ataupun mempraktekkan Canva untuk akunnya bisa dijadikan Canva pendidikan. Nah, di sini pertama-tama saya akan coba buka dulu Google. Nah, kemudian kita akan masuk terlebih dahulu di kelas Canva diseminasi TOT. Nah, ketika diklik canva.com, maka Bapak Ibu akunnya yang sudah terdaftar dan masuk di kelas diseminasi TOT Canva, secara otomatis dia akan tampilannya seperti ini. Maka terlihat di sebelah kiri ini ada tulisan kelas DT, yaitu singkatan dari diseminasi TOT. Nah, kemudian di sudut kanan ini adalah akun Bapak Ibu ketika menggunakan akun apa saat mendaftar di Canva pendidikan yang ada di diseminasi TOT. Nah, ketika diklik maka akan terlihat ini adalah akun gmail.com kalau untuk saya. Nah, bagi Bapak Ibu mungkin akunnya adalah akun belajar ID. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait banyaknya pertanyaan para peserta yang tidak menemukan penagihan dan tim untuk akun itu dijadikan ke dalam akun tanpa pendidikan. Nah, di sini perlu saya jelaskan Bapak Ibu bahwa ketika Bapak Ibu mengklik kelas saya diseminasi TOT ini, maka secara otomatis Bapak Ibu peserta yang tergabung di dalam diseminasi ini sebanyak 123 peserta. Nah, di sini saya perlihatkan. Nah, ini secara otomatis adalah sudah menjadi Canva pendidikan. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa peserta ini otomatis sudah Canva pendidikan? Kita akan lihat di pengaturan akun. Nah, saat di pengaturan akun kita membuka, nah di sini kita lihat penagihan dan timnya. Nah, di sini kelola anggota Canva untuk pendidikan sudah 123. Nah, maka secara otomatis ini membuktikan bahwa akun Bapak Ibu sudah menjadi akun Canva pendidikan. Nah, tetapi karena Bapak Ibu menempel di kelas saya, di kelas diseminasi, nah sehingga ketika nantinya saat kelas saya ini sudah saya tutup, nah maka secara otomatis akun Bapak Ibu itu tidak lagi Canva pendidikan. Nah, seperti itu. Jadi harus saat Bapak Ibu berada di dalam kelas ini, diseminasi TOT, tetap Bapak Ibu harus mendaftarkan akun pribadi yang ini ya, yang masuk di dalam kelas ini menjadi akun akun Canva pendidikan. Nah, caranya sebenarnya dari awal ketika Bapak Ibu mendaftar di pendaftaran saat mengikuti diseminasi ini diarahkan ke link yang telah ditentukan oleh diseminasi TOT. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendaftar baru dengan akun di Canva, itu harusnya dijadikan dulu Canva pendidikan baru bisa gabung di sini. Tetapi ada dua cara sebenarnya. Bisa Bapak Ibu langsung saja otomatis masuk ke dalam kelas, kemudian atau nanti bisa juga ketika saya keluarkan Bapak Ibu menjadikan akunnya menjadi akun Canva pendidikan. Nah, jadi caranya adalah untuk supaya Bapak Ibu akunnya bisa Canva pendidikan. Nah, nantinya ketika sudah saya keluarkan semua para peserta ini, nah silakan Bapak Ibu buka tab baru. Nah, kemudian diketikkan canva.com. Nah, seperti ini. Nah, nanti pasti akan diarahkan ke akun kita. Jadi kita keluar dari kelas ini.
Nah, kemudian nanti kita akan masuk. Jadi caranya kita akan masuk, kemudian masuk dengan menggunakan akun melalui Google ya, akun yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu punya akun yang satunya sudah otomatis di kelas saya, diseminasi sudah merupakan otomatis tanpa pendidikan. Kemudian Bapak Ibu mencoba akun yang lain untuk supaya bisa dijadikan tanpa pendidikan. Nah, di sini saya belajar ID belum sempat saya jadikan akun pendidikan. Tanpa pendidikan saya akan praktekkan di sini ya. Saya coba ambil akun belajar ID saya. Nah, ini secara otomatis nampak ya di beranda Canva ini akun belajar ID saya belum pendidikan karena tertulis masih ada tulisannya gratis. Nah, saya ingin menjadikan supaya akun pribadi saya ini akun pendidikan. Caranya, di samping buat desain ada foto atau identitas Bapak Ibu diklik, kemudian ada pilihan pengaturan akun. Nah, nanti kalau ada yang masih bahasa Inggris berarti account setting. Nah, kita pilih pengaturan. Nah, kemudian di pengaturan nanti ada penagihan dan tim akan muncul di sini. Penagihan dan tim. Nah, kemudian di sini ada daftar sekarang secara gratis. Kita klik. Nah, ini kita akan menjadikan langkah-langkah untuk kita akan menjadikan akun Canva pendidikan. Caranya adalah mulai verifikasi sekarang. Ini sudah otomatis nama depan, nama belakang. Ya, kemudian sekolahnya kita ketikkan. Nah, kemudian kalau tidak ada situs webnya, kosongkan saja, langsung lanjutkan. Nah, kemudian diminta untuk mengupload dokumen dalam bentuk PNG atau PDF ya. Nah, JPG juga boleh, nah, tapi lebih akurat PDF. Nah, yang diminta di sini alangkah bagusnya kalau ingin Bapak Ibu cepat diterima itu gunakan sertifikasi pendidik. Tapi kalau misalkan tidak ada NUPTK juga boleh, atau kalau tidak ada NUPTK boleh surat keterangan dari sekolah yang menyatakan Bapak Ibu masih aktif mengajar yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan dicap. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan NUPTK. Nah, kita jelajahi, kita pilih akun atau file uh, yang ada di dokumen laptop kita ya. Nah, ini saya pilih kartu NUPTK. Kemudian saya klik open. Nah, setelah itu baru kirim. Nah, kita akan kirim. Nah, langkah selanjutnya ketika Bapak Ibu sudah mengirim, di sini ada pertanyaan, Anda mengajar kelas berapa? Boleh dipilih di sini kelas, misalkan saya ngajar kelas 12. Saya klik. Kemudian misalkan mau ditambah lagi kelas 11. Ya, kelas 12, kelas 11. Kalau Bapak Ibu ngajar kelas 10 silakan. Mata pelajaran apa yang Anda ajarkan? Kita pilih di sini saya ekonomi. Nah, saya pilih ya. Oke, kemudian apa yang ingin Anda lakukan dengan menggunakan Canva? Membuat RPP, jadwal, kemudian desain pembelajaran, LKPD, dan lain-lain. Nah, ini kan ya. Kemudian saya kirim. Nah, terima kasih. Kami akan segera menghubungi. Ya, klik lanjutkan. Nah, setelah selesai, nanti akan ada pemberitahuan dari email akun belajar ID yang kita daftarkan ini. Karena ini saya daftarkan akun belajar ID. Ada pemberitahuan masuk ke email untuk misalkan akunnya sudah diterima. Nah, nanti kita ngecek di sini. Kita menunggu beberapa menit, nanti akan diterima. Nah, itu adalah langkah untuk jika Bapak Ibu
menggunakan akun yang lain atau akun pribadi yang belum menjadi Canva pendidikan. Nah, sementara kalau untuk yang akun yang sudah Canva pendidikan seperti ini, yang sudah otomatis include atau tergabung dalam kelas diseminasi, itu secara otomatis sudah Canva pendidikan. Nanti setelah saya tutup kelas ini, baru Bapak Ibu bisa daftarkan. Nah, atau bisa juga sebenarnya di sini saya sudah mencoba membuat ketika pelatihan TOT, saya membuat akun pribadi, akun yang masuk di dalam ini, di dalam kelas ini ya, kelas yang ada di sini. Nah, ada beberapa tim di sini saya sudah buat. Nah, pada saat saya masuk di pelatihan untuk TOT ini, namanya Canva dan JSDI. Saya bisa membuat akun saya ini yang gmail.com yang sudah ada di dalam kelas Canva itu menjadi akun Canva pendidikan. Jadi tanpa harus saya keluar dulu atau dikeluarkan, itu bisa sebenarnya ya. Nah, tetapi memang harus kita selalu mencoba mengutak-atik sehingga kita bisa melakukan supaya tidak perlu dengan cara harus dikeluarkan dari kelas ini baru kita bisa membuat akun yang kita gabungkan ini menjadi akun Canva pendidikan. Ya, jadi caranya seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa harus saya keluarkan bisa ya Bapak Ibu menggunakan akun dengan akun yang ada di dalam ini diseminasi TOT Canva secara otomatis sudah Canva pendidikan. Jadi tidak perlu khawatir. Hanya saja mungkin punya cadangan akun pribadi untuk dijadikan sebagai akun Canva pendidikan juga. Nah, sehingga kita punya cadangan. Nah, seperti ini saya yang pribadi, saya jadikan akun Canva pendidikan. Nah, jadi nantinya ketika Bapak Ibu akan, kalau misalkan Bapak Ibu tetap berada di dalam kelas, kemudian di pilihan pengaturan ini akan nampak seperti ini, ada tulisan buat tim. Nah, sebenarnya bisa dibuat tim saja. Buat tim. Nah, setelah itu nanti pada saat buat tim itu akan otomatis tertulis di pengaturan itu ada penagihan dan timnya. Nah, seperti ini, ada muncul penagihan dan tim. Apa tujuannya penagihan dan tim? Nah, di sini tujuannya untuk supaya kita bisa mengambil Canva pendidikannya. Nah, jadi terkadang juga ada yang guru yang mendaftarkan pertama ketika sign up di canva.com itu akan terbaca di sini belum ada pengisiannya. Apa tujuan Anda menggunakan Canva itu belum dipilih. Jadi harus dipilih guru supaya muncul Canva pendidikannya. Kemudian dipilih bahasanya, bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah dipilih biasanya kita akan mendaftar di Canva pendidikan itu akan muncul penagihan dan timnya secara otomatis seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak memilih guru di sini, di tampilan ini yang muncul adalah ajakan untuk beralih ke Canva Pro gitu. Yang hanya 30 hari tulisannya karena kita tidak memilih tujuan menggunakannya ini siapa yang ditujukan. Kalau kita pilih guru, maka akan dimunculkan penagihan dan tim untuk supaya Canva-nya bisa Canva pendidikan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu melakukan pendaftaran dengan cara yang didaftarkan selain dari akun yang sudah otomatis Canva pendidikan di kelas diseminasi, sebaiknya ada cadangan buat email baru untuk bisa dijadikan sebagai Canva pendidikan. Nah, caranya seperti tadi ya, silakan kalau misalkan Bapak Ibu baru pertama itu kita keluar dulu ya. Nah, caranya kalau Bapak Ibu baru pertama mau mendaftarkan itu harus pilih daftar dulu. Nah, pilih daftar, kemudian Bapak Ibu pilih yang ini daftar dengan email.
Nah, email yang sudah Bapak Ibu buat baru atau belum pernah didaftarkan di Canva, silakan dimasukkan di sini lengkap dengan kata sandinya, kemudian mulailah gratis. Nah, misalkan ya saya mau coba di sini akun ini ya, Fatma Saryati, belum pernah saya pakai ini ya, 73@gmail.com. Nah, seperti ini. Kemudian Fatma, nah seperti ini contoh ya. Salah ya, di atas tadi nama dulu ya. Nama Mas Ariati. Oke, kemudian emailnya adalah ini Mas Ari 73. Sandinya nah seperti ini. Oke, kalau sudah mulai gratis. Nah, nanti ada email yang dimasukkan. Kita lihat dari HP juga bisa ya supaya lebih cepat. Buka Gmail karena ini hanya 10 menit waktunya ya. 10 menit waktunya untuk kita membuka Gmail. Kemudian ada kode yang dikirimkan. Nah, kita akan cari yang akun saya. Nah, di sini ada tertulis kodenya 9316110 ya 9316110. Oke. Nah, kalau sudah kita mulai gratis. Ini ada pemberitahuan email tersebut sudah dihubungkan dengan Canva. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah email ini sudah dihubungkan dengan Canva, berarti kita tidak perlu ya. Jadi Bapak Ibu usahakan cari belum belum didaftarkan ya. Nah, di sini karena sudah didaftarkan, jadi kita langsung mulai masuk saja. Kemudian dijadikan sebagai Canva pendidikan. Nah, karena sudah terdaftar, kita tinggal masuk. Nah, kemudian pilih masuk saja. Ya, kita langsung masuk. Tulisannya salah. Sandinya salah ya. Nah, seperti itu ya caranya karena ini lupa kata sandi. Saya akan lanjutkan untuk lupa kata sandi ya. Masukkan kode 789 326.
Ya, jadi ini sudah contoh ya ini. Nah, nanti ketika kita akan mendaftar seperti ini. Nah, ini karena muncul seperti ini ya Bapak Ibu, ini coba gratis selama 30 hari karena kita belum memilih di akun yang ini pengaturan akun. Nah, di pengaturan akun kita belum memilih apa tujuan Canva. Nah, di sini belum ada ya tujuan Canva-nya. Jadi kita harus pilih dulu tujuan Canva-nya sebagai guru. Nah, kemudian bahasanya kita pilih bahasa Indonesia ini. Oke. Nah, kalau sudah, nanti di sini akan muncul penagihan dan tim. Nah, penagihan dan timnya sudah muncul kan Pak untuk pendidikan. Itu. Jadi ini contohnya ya. Jadi bisa didaftarkan juga. Daftarkan sekarang secara gratis. Daftarkan secara gratis. Mulai verifikasi. Masukkan nama depan. Fatma. Hati-hati. Nah, kemudian setelah itu emailnya, sekolahnya SMA Negeri 3 Palu. Nah, kemudian situsnya tidak ada, silakan dilanjutkan. Nah, kemudian saya coba kirim yang sama ya NUPTK, apakah kira-kira diterima kalau semuanya kita gunakan filenya NUPTK. Nah, open. Nah, setelah itu dikirim. Nah, jadi sudah 2 akun saya yang saya jadikan Canva pendidikan. Nah, kemudian ini kelas berapa mengajar, kelas 12, kemudian ditambah dengan kelas 11. Nah, terus mata pelajarannya saya pilih ekonomi. Nah, kemudian apa yang Anda lakukan di sini? Buat RPP, desain, pelajaran, flyer, kegiatan, dan lain-lain. Nah, itu saya kirim. Nah, kemudian lanjutkan. Iya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara untuk mendaftarkan akunnya menjadi Canva pendidikan. Jadi beberapa akun boleh Bapak Ibu jadikan semua sebagai Canva pendidikan, tergantung nanti apakah dari ini ya permohonan untuk pendaftaran telah diterima. Nah, ini saya punya ya yang akun belajar ID tadi alhamdulillah sudah diterima nomor permohonan Anda. Oke. Nah, ini. Jadi sangat cepat kalau datanya kita akurat Bapak Ibu ya. Kalau datanya akurat kita langsung diterima. Tidak lama ya. Nah, ini pendaftaran akunnya telah diterima. Alhamdulillah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir untuk kalau memang akun belajar ID-nya sudah ada di dalam diseminasi, tidak apa-apa karena ini juga nanti kelas ini tidak akan saya hapus. Ini akan tetap ada supaya bisa menjadikan referensi untuk kegiatan kita. Jadi Bapak Ibu tetap bisa menggunakan dengan aman ya menggunakan akunnya yang sudah tertaurat otomatis menjadikan Canva pendidikan. Hanya tinggal mungkin dari akun yang lain, mungkin Gmail pribadinya ya yang ada mungkin bisa dijadikan Canva pendidikan semua sehingga aman. Nah, kemudian untuk pertanyaan dari para peserta bahwa apakah dengan Canva pendidikan ini gratisnya hanya untuk Canva pendidikan hanya beberapa bulan ya. Jadi kalau dari penjelasan kami ketika pelatihan TOT oleh Mbak Pipit sebagai manajernya di sini menyampaikan bahwa Canva ini diperuntukkan bagi Bapak Ibu guru dan siswa khususnya di pendidikan itu selama Canva ini ada itu selamanya digunakan seperti itu. Jadi tidak ada mengatakan bahwa hanya beberapa bulan. Ya, jadi sudah menjadi otomatis selama Canva ini aplikasi ini ada, maka selamanya kita bisa menggunakan Canva pendidikan itu. Nah, seperti itu penjelasan dari Mbak Pipit Indrawati. Ya, jadi mungkin ini saja yang dapat saya bagikan untuk Bapak Ibu.
Karena kalau saya akan lanjutkan dengan tutorial yang lain agak panjang, mungkin saya hanya berbicara seputar cara bagaimana akun pribadi, akun belajar ID Bapak Ibu bisa menjadi Canva pendidikan. Nah, tentunya ini tutorial yang sudah saya bagikan atau saya berbagi pada Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan dapat dipraktekkan sehingga tidak perlu lagi bingung dan khawatir kalau misalkan tidak ada di sini pengaturannya, di sini tidak ada penagihan dan tim. Nah, nanti ketika saya keluarkan dari kelas untuk tidak menjadi lagi siswa saya di dalam kelas ini, nah pasti ada penagihan dan tim. Ya, caranya untuk menguji coba silakan gunakan akun pribadi seperti ini. Saya sudah 2 akun saya daftarkan, dan yang pertama tadi saya daftarkan akun belajar ID saya juga alhamdulillah sudah diterima di sini ya permohonan dari pendaftaran. Nah, jadi aman sehingga kita bisa menggunakan semua akun-akun yang sudah kita daftarkan sebagai Canva pendidikan. Iya. Nah, demikian saja tutorial saya tentang bagaimana Bapak Ibu peserta diseminasi TOT Canva menggunakan akun belajar ID ataupun akun gmail.com-nya bisa menjadi Canva pendidikan. Dan jangan khawatir, semua peserta yang sudah ada di dalam diseminasi Canva TOT Canva pendidikan itu secara otomatis sudah menjadi Canva pendidikan. Dan kelas itu juga tidak akan saya hapus sehingga Bapak Ibu dengan aman bisa menggunakan seterusnya. Ya, demikian saja. Saya akhiri tutorial saya ini. Kita akan lanjutkan dengan tutorial selanjutnya, cara pemanfaatan bagaimana di Canva Bapak Ibu bisa membuat dengan mudah RPP, membuat dengan mudah jadwal pelajaran, LKPD, komik, dan juga video presentasi pembelajaran. Tentunya di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.